Boleh? 1, 2, roll. Minum lu, minum. Minum lu. Halo sahabat pelaut semua, kembali lagi dengan saya Gede Darsana. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang yang lagi viral di TikTok, yaitu masalah kehidupan di kapal pesiar, mengenai tentang perselingkuhan, saling pinjam istri atau ya begitulah. Pokoknya tentang perselingkuhan dan tentang pacar, istri, dan suami. Oke, ada di sebelah saya sekarang ada senior saya, namanya, silakan perkenalkan diri dulu. Nama saya Kadek Jack from Buleleng. From Buleleng, Ya. dari Bali ya. Dari Bali ya. Sebelumnya Bapak Kadek Iya. sudah berapa lama kerja di kapal pesiar? Saya kurang lebih hampir 10 tahun. Ya di kapal pesiar. Ya, posisinya apa? Saya dari awal saya asisten buffet steward. Oh, oke, dari Asisten buffet steward, and then buffet steward, and then junior waiter, langsung ke waiter. Saya tidak bisa asisten waiter, karena tidak butuh asisten waiter. Oh, oke, berarti langsung waiter. waiter. Oke. Berarti sekarang posisinya waiter. Ya karena kecelakaan, karena agak-agatan. Oh, keberuntungan maksudnya. Beruntungan. Oke. Kalau dia beruntung tidak bisa dapat waiter. Oke. Nah, berarti udah 10 tahun ya tadi. Udah 10 tahun Ya. bekerja di kapal pesiar. Iya. Jauh dari keluarga, teman, pacar. Udah punya pacar. Nah, Udah punya pacar. sudah punya pacar. Ya. Udah berapa tahun? Saya pacaran sudah 6 tahun. Ini kayak bapaknya aja. Udah berapa? 6 tahun. Sudah 6 tahun. Nah, begini Pak Kadek. Ya. Pak Kadek bisa Gimana? jelaskan nih masalah di TikTok yang lagi viral itu, yang gimana kehidupan anak kapal yang biasanya dibilang ya kebanyakan anak kapal itu nakal-nakal, sering main Maksudnya cewek main? atau cowok, di rumah sudah punya pacar tapi di kapal single lagi gitu. Coba jelaskan dulu Begini Pak Gede. teman-teman. Itu Teman-teman jelaskan ke Iya, teman-teman saya, ke kan, saya. ya. Begini teman-teman, masalah itu semua bullshit. Tapi ada sih. Dari 100% mungkin Maaf. 20%-nya seperti itu. Mungkin Anda tahu antara buruk dan baiknya. Ketika orang di kapal itu buruk, terkadang dia itu sering maybe cuma 20%-nya, dan orang 20% itu membuat semua citra di kapal pesiar itu jadi berantakan. Oke, berarti intinya ada orang, ada ya. Ada, tapi tak semua. Itu ada itu maksudnya kayak gimana? Dia udah punya pacar di rumah atau Dia istri, udah suami? punya istri di rumah, dia udah punya pacar, tapi masih mencari cewek lain di kapal. Itu ada. Itu ada kok. Emang kalau di kapal itu bisa satu kamar beda maksudnya sama cewek sama cowok? Coba kasih tahu sahabat pelaut semua. Bisa saja, tergantung teman satu kabinnya itu tidak bermasalah. Tidak risih dalam artian. Oh, berarti temen sekebinnya nerima apa saja walaupun Nerima. temennya bawa cewek Nerima, atau bawa ya. cowok? Ya. Nggak Kalau apa-apa. cabin mate-nya tidak terima, itu resikonya mungkin bisa dilaporkan dan mungkin berujung warning kalau di kapal. Oh, berarti mohon maaf sahabat pelaut semua, saya lagi nggak enak badan ini. Nah, berarti intinya company itu nggak ngebolehin kita bawa cewek. Apa gimana? Boleh? Untuk di kapal Princess sendiri, kita boleh membawa cewek ke kamar, Oke. tapi dengan persetujuan kabin mate. Terkadang ada yang seperti yang punya pasangan seperti suami istri, dia kadang-kadang bisa punya request satu kabin semua suami istri. Jadi mereka bisa sepasang lah di kabin. Oh, berarti di sini ada juga pasangan suami istri, Iya. bisa bekerja di kapal Iya. dan bisa nge-request satu cabin. Betul. Oke. Nah, Kadek di kapal ini sudah berapa bulan? Berapa bulan?
Saya kurang lebih 6 bulan. Sudah 6 bulan. Ya. Oke. Nah, selama 6 bulan ini, apakah ada teman-teman kadek yang berbuat seperti itu? Waktu kemarin sih sebelum kabin mate yang saya sebelumnya, jam 10 malam dia nggak ada di kabin, dia selalu keluar. Saya cek ke atas karena dia tidur di atas. Kebetulan saya cek kok tidak ada ya sampai larut malam. Mungkin dia namanya ngelubak dia. Itu namanya ngelubak di kapal. Apa itu ngelubak? Coba jelaskan. Ngelubak itu malam-malam dia keluar, mungkin visit cabin cewek, Oke. dan balik lagi subuh. Nah, emang kadek sudah tahu bahwa temennya itu main ke cabin cewek, jangan-jangan main ke cabin cowok. Nah, Kemungkinan sih sudah tahu karena udah kebiasaan sih dia. Karena dia itu bisa dibilang hunter cewek. oke, antar cewek. Iya. Berarti kadek belum tahu kenyataannya tapi sudah ngejat. Kan itu intinya kan. Udah kepergok, tapi kan kita tidak perlu sampai sebegitu dalam. Udah kepergok berarti udah lihat. Udah lihat dia keluar dari cabin cewek. Oh, ya. Oke, berarti itu udah 100% fix. Iya. Di posisi kadek sekarang nih. Iya. Di posisi kadek sekarang. Ya. Dia udah punya istri. Nah, apakah kadek nggak ingin ngasih tahu istrinya? Itu Atau kan gimana? Itu kan suatu privasi. Di sini kita boleh berteman, entah dia mau gimana, dia punya yang namanya privasi. Biarkanlah dia yang berurusan dengan dia dan Tuhan. Kita tidak boleh mengikuti campur tangan antara dia karena itu haknya mereka. Hal yang dia perbuat dia akan bayar di kemudian hari sama Tuhan. Kita tidak boleh menghakimi atau kita cukup menasihati tapi tidak boleh ikut campur sedalam itu. Oh iya. Berarti emang bener ya di TikTok itu ya. Emang benar realitanya emang benar, tapi nggak semua seperti semua, di ya. TikTok. Tapi karena oknum seperti itu, jadi kita tuh merasa, contohnya di kapal ini, mungkin di kapal ini dari orang Bali, sekian banyak orang Bali, mungkin cuma 1 orang aja yang kayak gitu, yang lainnya bagus, dan semua ke judge seperti itu. Oke, gara-gara 1 orang. Gara-gara satu orang. Nah, oke. Nah, sekarang kadek kan sudah punya pacar nih. Iya. Nah, gimana? Biasanya kan di sini ya banyak ada cewek-cewek dari negara lain, cantik, putih, body mantap. Gimana kadek? Nggak tertarik sama sekali? Untuk itu tertarik sih enggak, karena kita sudah punya yang pasti. Kita sudah bertahan selama 6 tahun kepada cewek yang kita pilih. Oke. Kita sering berantem, kita sering senang bareng sama mereka. Kenapa kita mesti mengkhianati yang udah jelas setia? Yang udah nunggu di rumah ya? Yang udah nunggu. Kita harus tetap pertahankan karena suatu saat kita pulang, kita akan berbalik ke dia. Ini cuma tetap tempat persinggahan untuk mengais sebuah rezeki. Jadi kita tidak boleh lupa kepada orang yang selama ini dari nol, dari kita tidak punya apa sampai kita punya sekarang. Kita harus menghormati dia, dan biarpun banyak bintang, tapi kita harus pilih yang 1 bintang yang benar-benar. Wih, mantap ini. Iya. Mantap. Bahasanya udah jauh ini. Kita hidup di dunia ini harus memilih salah satu yang tepat. Oh, iya. Biarpun suatu saat pilihan itu tidak tepat, itu biarkan Tuhan yang menentukan. Karena kita sebagai manusia, ibarat kata kita sebuah wayang yang digerakkan oleh sebuah dalang, dan kita cuma mengikuti sebuah alur itu. Oke. Entah gimana endingnya, kita tidak tahu. Cuma Tuhan yang tahu. Oke. Begitulah Bapak Gede. Oh iya ya. Bisa kalian dengar sahabat laut semua ya, itu curhatan dari Kadek ya. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya. Iya. Seandainya nih, Iya. Kadek lagi di kamar nih, ada Iya. di kamar. Tiba-tiba ada teman Kadek cewek nih. Kayak di TikTok itu, Kadek meong, kucingnya sekarang ada ikan laut, ada pindang datang Iya. ke kamar. Maksud Mau main, maksudnya mau main ke kamarnya Kadek. mau main dalam Bukan artian main hal-hal negatif, maksudnya mainan ke kamar. mau mainan ke kamar gimana? dalam konteks pertemanan. Iya. Nah, Gimana? kita Teman sih, ya? Iya, tapi kita sih masih menghargai namanya merespek kalau kita punya pasangan yang di rumah menunggu, bisa kita bermain di tempat yang maksudnya kalau dia mau sekedar mau berbicara, kita bisa di kerumnes yang banyak orang. Kita tidak perlu di kamar.
Karena suatu saat kadang-kadang kalau kita lagi berdua di kamar sama cewek, hal-hal buruk yang kita tidak gini. Kita tidak mau tergoda dengan hal-hal yang itu, lebih baik kita Berarti mending menghindarkan, ya. nggak usah ya. Mending nggak usah. Karena kita harus komitmen kepada satu orang. Karena kita harus, kita harus setia kepada orang yang sudah menunggu kita selama 6 tahun itu. Wih, mantap. Iya, gitu loh Kak Gede. Berarti intinya teman-teman, nggak semua orang ya Nggak semua yang di orang. TikTok itu nggak bener. Ya ada sih segelintir orang, Ada tapi sih. nggak semua orang kayak gitu. Ada juga orang yang benar-benar kerja buat keluarga, buat orang tua di rumah, pengen buka usaha, makanya pengen kerja di kapal, bukan untuk yang aneh-aneh ya. Menurut saya, jujur, sesuai dengan pendapat saya, kalau saya ini beli kadek, saya mending tidur ya. Habis kerja, kayak jam segini, kita kerja selesai jam 10:30. Mending kita tidur, Ya. karena besoknya udah masuk pagi, jam 6. Itu contohnya jam 6. Mending kita tidur. Kalau kita punya cewek, kan kita ngobrol lagi ya sama cowok itu. Betul. Itu. Jadi intinya sahabat pelaut semua, nggak semua pekerja di kapal pesiar punya tingkah laku yang seperti itu ya, yang tanda kutip. Ada 20% dari 100% ada 20%. Kalau di kapal ini berapa persen? Kalau di kilo ini dari 100 orang Indonesia mungkin 1 orang yang kayak Satu gitu. orang ya. Iya, Oh, 1 berarti orang. masih bagus masih ya. 99 Masih orang masih bersih lah. 99%. Karena semua itu, karena terutama kalau di kapal, kita itu tidak gampang untuk mendekati seorang wanita. Salah langkah, salah sentuh, salah pegang, pekerjaan taruhannya. Maksudnya salah sentuh, salah Bisa, pegang itu gimana maksudnya? kalau seandainya kalau cewek itu dipegang dan cewek itu merasa tidak terima, karena semua yang kerja di kapal kita menggunakan kayak friendly, bukan sekedar dekat ya. Kadang-kadang ada yang salah mengartikan, yang bawa perasaan dan dia memegang. Tiba-tiba kalau si cewek nggak mau kan, dia harus, dia nggak terima dan dia bakalan melapor ke pihak yang HR dan security. Nextnya kita bakalan dipulangi. Oh, berarti nggak boleh sembarangan Nggak ngerayu segampang cewek itu. ya? Seperti yang dibilang saling silih atau gimana, nggak segampang itu. Iya. Mungkin ini di Ngerayu kapal, pun nggak boleh ya? ngerayu pun nggak boleh. Oh ya, berarti bahaya. Harassment itu namanya. Itu nama harassment-nya. Tergantung sih kapal masing-masing. Mungkin di kapal company-company lain mungkin yang notabene orang-orang sesama orang Indonesia, kemungkinan seperti yang mungkin di TikTok mungkin. Tapi nggak semuanya sih. Kalau menurut saya, kalau di Princess, terutama di Princess, semua cowok-cowok Princess itu alim-alim. Oh iya. Cuma 20% yang tidak alim. Oke. Ya. Ada lagi pesan-pesan buat sahabat pelaut semua yang pengen ngelurusin nih, gimana sih anak kapal pesiar? Pesan-pesan saya untuk semua yang nonton, terutama untuk cewek-cewek yang was-was dengan pacarnya di kapal, jangan khawatir. Ketika pacarmu itu selingkuh dan kamu ketahuan, dan dia ketahuan, bersyukurlah Anda. Iya, benar. Karena Anda diberikan jalan yang terbaik dengan Tuhan. Itu adalah keberuntungan Anda. Kalau Anda tidak tahu dia selingkuh, mungkin Anda bertahun-tahun sampai Anda nikah, dan setelah nikah Anda ketahuan dan Anda udah berstatus janda. Jadi biarkanlah dia berekspresi mau selingkuh atau gimana. Tuhan tidak diam, pasti akan memberikan jalan yang seandainya pun dia selingkuh pasti akan diberitahu. Pasti akan ketahuan. Iya. Rajin-rajinlah sembahyang, karena itu adalah modal dan kepercayaan yang terpenting. Jangan terpengaruh dengan isu-isu yang bisa membahayakan, maksudnya merusak mental Anda, karena kita di sini sebagai pelaut kerja dengan kerja keras pagi, siang, sore dan malam hampir 12,5 jam dan 13 jam per hari. Dan di rumah citra buruk yang segelintir orang buat merangsuki cewek-cewek yang di rumah, pasang-pasang di rumah, dan dia membuat kejenuhan yang nggak beralasan dan ibarat kata posesif kepada pasangan di kapal, sampai-sampai sedikit nggak ini bilang selingkuh atau apa. Ya, benar. Itu tidak baik, karena kita di sini kerja demi membahagiakan orang di rumah, Ya, bukan untuk kita sendiri. Kita jauh-jauh dari Bali ke luar negeri mencari rezeki.
Mungkin beberapa orang mencari pengalaman cewek, tapi nggak semuanya. Begitu loh Pak Gede. Oke. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini mengenai kehidupan anak kapal pesiar yang dibilang ya nakal. Oke, buat kalian yang sudah menonton video ini, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan atau komen, silakan komen saja ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.